Kia dan Gus Sejatim rekomendasi 5 nama cawapres Anies. Selama ini taunya reproduksi di medsos dengan framing bahwa Mas Anies intoleran, garis keras, Islam Puritan bahkan Islam Wahabi. Itu terus direproduksi di kalangan bawah. Sementara dari Mas Anies tidak pernah tabayun atau mengklarifikasinya secara langsung. Sekitar 200 kiai dan Gus se-Jawa Timur memberi kepercayaan kepada calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan, sebagai seorang dengan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah alias Aswaja, pada acara Tirakat Keselamatan untuk Umat dan Bangsa di Pondok Pesantren Islam @Tauhid Sidoresmo Surabaya, Jawa Timur, Kamis 10 Agustus 2023. Pada momen itu juga, para kiai dan Gus merekomendasikan 5 nama warga dan kader Nahdlin untuk menjadi kandidat calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Mereka adalah Yeni Wahid, Muhaimin Iskandar, Hovifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mahfud MD. Menurut juru bicara Anies Baswedan, Muhammad Nurhoiron yang juga seorang santri, suara para kiai dan Gus itu bukan sekadar kepercayaan saja, tetapi representasi dari fakta dan suara dari bawah di Jawa Timur. Jika memang cawapres yang dipilih Anies nantinya dari NU, maka menurutnya, akan mempermudah langkah meraih suara kaum Nahdlin di Jawa Timur ke depannya. Bukan sekadar kepercayaan saja, namun itu fakta yang tidak bisa dielakkan. Dan karena itu disuarakan para kiai ya sudah pasti mendengar suara-suara dari bawah, yang memiliki perasaan yang sama. Kerja dari bawah untuk kampanye dan konsolidasinya akan lebih mudah, kata Hoiron, sapaan akrabnya, Jumat 11 Agustus 2023. Menurut Hoiron, tantangan terbesar Anies Baswedan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, adalah minimnya informasi real soal rekam jejak dan profil Anies Baswedan. Hal itu menjadi salah satu kelemahan jika berniat meraup suara dari kalangan bawah, termasuk santri dan kalangan pondok pesantren, ponpes. Selama ini kan tahunya reproduksi di medsos dengan framing bahwa Mas Anies itu sebagai intoleran, garis keras, Islam Puritan bahkan Islam Wahabi. Itu terus direproduksi di kalangan bawah. Sementara dari kubu Mas Anies tidak pernah tabayun atau mengklarifikasinya secara langsung. Nah kalau misalnya cawapresnya dari NU kan lebih mudah klarifikasinya. Bisa saja bukan dari NU namun pasti effortnya lebih keras. Harus menjelaskannya satu persatu, papar mantan komisioner Komnas HAM ini. Bagi Hoiron, suara dari para kiai bakal jadi pertimbangan yang sangat penting. Bahkan, lanjutnya, pertemuan Anies dengan para kiai sendiri juga sangat penting. Karena menurutnya, itu akan semakin mempererat hubungan antara Anies dengan para kiai NU. Sekaligus Mas Anies mendengarkan secara langsung berbagai masukan dari para kiai yang bisa dipercaya. Secara simbolis dan kultural pertemuan itu sudah menunjukkan betapa kuat komitmen Mas Anies mau mendengarkan suara dari para kiai, ujar mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, Universitas Gadjah Mada, UGM, ini. PMI adalah organisasi mahasiswa underbo NU di kampus-kampus. Dari acara itu, sambung Hoiron, ada 3 faktor dari Anies yang akan membuatnya lebih mudah diterima di kalangan santri dan ponpes di Jatim. Pertama, sambungnya, dari sisi nasab keilmuan, di mana Anies pernah berpengalaman, mondok, alias menjadi santri di ponpes. Kedua soal latar belakang dari keluarga pendidik, itu nilai plus tersendiri, karena orang pesantren itu punya kewajiban jadi pendidik. Dan ketiga, soal visi keadilan dan keberpihakan Mas Anies terhadap pesantren dan masyarakat bawah. Ibaratnya nantikan Mas Anies itu santri yang jadi presiden, tutup Hoiron.